Puji nama Tuhan. Pagi ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan, buat kekuatan yang Tuhan berikan, buat anugerah yang Tuhan berikan pagi hari ini. Pagi ini kami mau muliakan Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Biar Tuhan yang hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami, di ibadah kami Tuhan. Biar penyembahan kami, pujian kami berkenan di hadapan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Kasih Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban jemaat sekalian untuk bangkit berdiri sama-sama, katakan pujian lagi. Yesusku, Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Dengan imanmu sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi pujian hormat, kuasa bagi Raja. Mendengar namamu, terima kasih Yesus.
Pujian syukur kami Tuhan, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelor mendengar. Terima kasih Yesus. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada bang. Tiada janji seperti yang tiada janji seperti yang ada padamu, Yesus Tuhan. Tiada janji seperti Engkau. Kami menyembah Engkau Yesus, kami muliakan dengan segenap hati kami menyembah Engkau Yesus, Yesus Tuhan. Mari angkat suaramu, kita mau sembah Dia. Haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus. Dengan segenap hati kami mengangkat tangan kami, dengan segenap jiwa kami. Yesus, Yesus Tuhan, kami menyembah Engkau. Sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas selamanya kami kasihi Engkau. Kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Tiada janji seperti Engkau Yesus. Seperti yang ada padamu, oh Yesus Tuhan. Tiada janji seperti Engkau Yesus. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami berterima kasih buat sukacita pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami datang hari ini mau pulang dengan membawa berkat dan sukacita dari Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Biar setiap pujian kami Tuhan, biar setiap penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Biar kami melompat, kami bersorak, hanya satu tujuan. Kami memuliakan Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap untuk beribadah. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir kami minta Tuhan hadir berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi setiap jemaat dalam perjalanan, Tuhan tibakan mereka tempat ini biar sama-sama kami memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali, kita mau memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Bersama-sama katakan, Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sama-sama katakan, sungguh
besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak beraya. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau Tuhan Yesus. Senang jemaat sekalian untuk bangkit beri sama-sama, katakan, ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah. Sama-sama melompat bagi Tuhan. Sungguh besar, terima kasih Yesus. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merah. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraya. Terpujilah Engkau Raja. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Engkau baik bagi kami Tuhan. Oh, sungguh besar Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi, terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Jemaat yang bersukacita coba lambaikan tangan. Haleluya. Yang bersukacita sama-sama katakan, Tuhan Yesus di samping kiri kanan depan belakangnya. Kami percaya dengan Tuhan kami mendapatkan kemenangan. Amin. Dengan Tuhan kami percaya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Denganmu Tuhan, denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sama-sama katakan, selamanya. Haleluya. Kami percaya Engkau Yesus Tuhan. Dengan iman sama-sama katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Terima kasih Yesus. Sepenuh jiwaku ku
Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan. Terima kasih Yesus, kemuliaan sampai sekali lagi. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Pagi ini kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Kami mau temukan kasih-Mu Tuhan. Biar lewat pujian penyembahan kami, biar lewat firman-Mu kami temukan kasih-Mu. Kami percaya sungguh indah Kau Tuhan, sungguh mulia Kau Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kasih Yesus. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati. Sama-sama katakan, sungguh indah Kau, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan kami Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri sama-sama katakan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh, Kau bukan Tuhan yang jauh
kasih setiap doa kami Bapa. Ku panggil nama-Mu, terima kasih Yesus. Ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati. Sama katakan, sungguh indah Kau, sungguh indah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, penuh kasih dan sayang. Terima kasih Yesus, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan. Katakan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Sekali lagi, sumber kekuatan. Oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, kami percaya Engkau sumber kekuatan kami. Kami menyembah Engkau Yesus. Kami mengangkat tangan kami, menyembah Raja di atas segala raja. Mari angkat suaramu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati kami muliakan Engkau. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Terima kasih, sama-sama katakan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber
Biar Engkau Tuhan menjadi sumber kekuatan kami, menjadi sumber penghiburan bagi setiap kami. Pagi ini setiap pujian penyembahan kami Tuhan, ini setiap sorak kemuliaan kami hanya berikan hanya satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, nama Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan yang mengurapi kami, setiap jemaat yang hadir, kami duduk, kami diam mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, Tuhan pakai mulut bibir hamba-Mu, memberitakan sesuai dengan yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Kami diberkati dan kami pulang dengan sukacita. Sebelum kami mendengar firman-Mu, kami mau memberikan korban persembahan besar kecil yang kami berikan, kami mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini setiap doa ucapan syukur kami siap untuk dengar firman dan memberikan korban. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat segala yang baik. Tuhan sudah hantar kami di tempat ini. Terimalah korban pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan
kami mau mengambil bagian yang terbaik, yaitu firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, nyatakan kasih kuasa dalam pemberitaan firman ini, agar jemaat-Mu menerima segala yang baik yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah, terpujilah nama-Mu ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Baik. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 2 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Dengan judul perikop, orang-orang Majus dari timur. Ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, khotbah saya sama, yang pertama dan yang kedua. Jadi, saudaraku, berita kelahiran tentang Yesus Kristus sebagai Raja Yahudi diterima oleh dua golongan. Amin. Dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang Majus. Seperti kita baca di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 2. Dan tentang kisah orang Majus ini, uniknya hanya dicatat di dalam Injil Matius saja. Ketiga Injil yang lain, Markus, Lukas, Yohanes, tidak mencatat peristiwa ini. Ya. Nah, golongan yang kedua yang menerima kabar tentang kelahiran juru selamat ini adalah para gembala. Hal ini dicatat oleh di dalam Injil Lukas, di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Kita baca dulu ya. Lukas 8. Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Judul perikopnya gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berita kisah tentang gembala yang didatangi oleh malaikat dan beritanya bahwa Tuhan Yesus itu sudah lahir juga hanya dicatat di dalam Injil Lukas. Ketiga Injil yang lain, Matius, Markus, Yohanes, tidak mencatat peristiwa ini. Jadi inilah keunikan Alkitab kita, ada satu peristiwa, ada murid-murid yang mencatat, ada murid-murid yang tidak mencatat. Tetapi dari keempat Injil, ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak saling berlawanan. Amin. Catat itu.
Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berita kedatangan juru selamat ini diberitakan orang Majus hanya melihat bintang. Ketika dia lihat bintang, dia tahu bahwa ada seorang raja, ada seorang pembesar yang lahir pada waktu itu. Saya kira orang Majus tidak serta-merta dia tahu bahwa ini adalah bintang raja Yahudi yang lahir. Karena kenapa? Nanti mereka tuh dituntun oleh bintang itu. Sampailah mereka ke Yerusalem, ke tanah Yudea, di Bethlehem, barulah mereka tahu, oh, Raja Yahudi yang lahir ini. Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Nah, sementara para gembala, mereka tahu berita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini. Melalui apa? Melalui penampakan malaikat. Tadi kita sudah baca, ada gembala-gembala yang sangat ketakutan ketika mereka melihat penampakan malaikat. Tapi malaikat itu tahu dan mengatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaan pertama muncul, siapakah mereka ini? Sehingga mereka menerima kabar besar, sukacita besar. Orang Majus bukan orang Yahudi. Mereka dikatakan di dalam Matius 2 ayat 1 dan 2, mereka dari timur. Ada orang penafsir yang mengatakan timur berbicara tentang Babel. Ada orang yang mengatakan timur berbicara tentang daerah yang saat ini namanya Iran. Ya whatever itulah, mau dia Babel maupun Irak. Babel itu di Irak maupun Iran, saya kira intinya bukan di situ. Ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Majus ini menurut tafsiran mereka ini orang pintar, orang bijaksana. Orang yang menguasai ilmu astrologi, memahami ilmu kedokteran, menguasai pengetahuan alam. Orang Majus, tadi saya katakan mereka bukan orang Yahudi. Orang Majus ini adalah penyembah berhala. Mereka itu adalah orang kafir. Bagi orang Israel, bangsa yang tidak menyembah kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, dianggap kafir oleh mereka. Makanya orang Israel ini sombong. Karena dianggap mereka bangsa pilihan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, gembala ini adalah orang-orang atau golongan dianggap orang miskin. Pekerjaan sebagai gembala ini adalah pekerjaan yang paling rendah. Bagi orang Israel menjadi gembala itu hina. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah mereka yang mendapat kabar sukacita, kabar besar, kabar yang ditunggu-tunggu. Pertanyaannya, mengapa berita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu tidak diberitakan, tidak diberitahukan kepada imam-imam, kepala, dan juga kepada ahli-ahli Taurat? Apa maksud Allah dalam berita ini? Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuktikan kasih Allah. Bahwa mereka itu, baik orang Majus yang kafir, maupun gembala yang direndahkan, yang dihinakan oleh bangsa Israel. Tapi toh merekalah yang mendapat
keutamaan, mendapat privilege orang pertama yang diberitahukan tentang kelahiran Raja Yahudi, Yesus Kristus namanya. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus ini sesungguhnya sudah ditunggu-tunggu. Para nabi menulis tentang kedatangannya. Saudara tahu bahwa sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, Kejadian 3 ayat 21. Berita tentang kedatangan Tuhan sudah tersirat Tuhan beritahukan kepada kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah menyematkan kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Disinilah Tuhan sudah memberitahukan kepada umat manusia akan ada nanti orang yang menyelamatkan. Amin. Berita tentang keselamatan itu dari zaman Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai Matius menulis ini, kurang lebih berjarak 4.000 tahun. Barulah digenapi oleh Tuhan. Yesus Kristus datang ke muka bumi ini. Maka dari itu, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini adalah berita besar. Berita yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti. Banyak banyak nabi menulis. Tapi mereka tidak pernah lihat Tuhan Yesus Kristus. Tapi bahagianya kita yang hidup di zaman anugerah ini. Amin. Kita menerima kelengkapan itu. Bukan saja sudah ditulis, tapi sudah digenapi oleh Tuhan. Amin. 2000 tahun yang lalu, kelahiran Tuhan sudah digenapi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagi Allah, semua manusia itu sama. Orang yang berdosa membutuhkan keselamatan oleh kasih anugerah. Yang diterima oleh iman, maka itu Yohanes 3 ayat 16 berkata, siapa yang tahu Yohanes 3 ayat 16? Ya, itu adalah ayat besar, amin. Semua orang harus hafal itu. Yohanes 3, kita baca dulu ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelaslah sudah bahwa keselamatan itu hanya diterima jika percaya. Tanpa ada yang menambahi, tanpa ada yang mengurangi. Percaya saja. Cukup. Untuk menyelamatkan, pasti selamat. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu tidak eksklusif untuk hanya bangsa Yahudi saja. Ada orang yang menganggap Tuhan Yesus itu, Nabi Isa itu hanya untuk orang Yahudi. Salah. Tidak ada ditulis Yesus Kristus itu untuk satu bangsa. Makanya berita kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu diberitahukan kepada orang Majus yang kafir. Diberitahukan kepada gembala-gembala yang paling rendah, yang direndahkan. Semuanya itu menerima kasih anugerah, termasuk orang Israel. Walaupun orang Israel itu belum sampai hari ini percaya Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka Tuhan Yesus Kristus itu belum datang. Tapi bagi kita yang sudah menerima kasih anugerah, Tuhan Yesus itu sudah datang bagi saudara dan saya. Dan saat ini kita menjadi umat pilihannya secara rohani. Karena
kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita inilah Israel yang secara rohani, bukan secara badani. Kita secara rohani, kita adalah umat pilihan Allah. Oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Majus ini membawa kabar penggenapan kedatangan Raja Yahudi, Tuhan Yesus Kristus. Ini membuktikan dua hal. Pertama, bahwa Allah itu setia pada janjinya. Katakan amin. Alkitab, firman Tuhan berisi banyak janji-janji Allah. Ada yang sudah digenapi. Tuhan Yesus lahir ke muka bumi ini. Dari janji 4.000 tahun yang lalu digenapi oleh Tuhan. Ada janji yang belum digenapi. Apa itu? Kedatangan Tuhan yang kedua. Kita sampai hari ini masih menantikan Tuhan. Kita menunggu untuk kita dijemput. Amin. Yang mati dalam nama Tuhan akan dibangkitkan. Duluan naik. Dan kita para salehnya yang masih hidup akan diangkat juga bersama. Untuk bertemu Tuhan di awan-awan. Amin. Akankah ini terjadi? Pasti. Allah itu setia pada janjinya. Apa hari ini? Apa yang saudara pegang dari janji Tuhan? Pegang janji itu. Amin. Janji itu selalu berbicara tentang waktu. Amin. Kita nggak pernah tahu kapan janji itu Allah akan penuhi. Pemenuhan janji Allah berbicara tentang otoritas Allah. Kita nggak bisa membuat janji Allah itu lebih cepat atau dilambat-lambat, nggak bisa. Semua ada waktunya Tuhan. Itulah yang kedua. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Allah selalu digenapi. Janji Allah kadang membutuhkan waktu. Tetapi saudara, Allah pasti menepatinya. Yang tinggal pada bagian kita adalah beriman. Kita menerima janji dan kita enggak pernah tahu kapan janji itu dipenuhi. Tapi pasti digenapi. Yang tinggal bagian kita adalah tetap percaya. Percaya saja. Biar bagiannya Tuhan yang memenuhi. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang Majus itu nyatalah iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat ada beberapa hal, ada 3 hal nyata iman orang Majus itu kepada Tuhan. Pertama, ketika mereka melihat bintang, mereka percaya, mereka meyakini bahwa apa yang mereka lihat tentang bintang itu merujuk kepada kelahiran juru selamat. Merujuk kepada kelahiran seorang raja. Raja yang bukan raja biasa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi orang Majus itu menjadi percaya karena dia melihat bintang itu dan dia dituntun bintang itu sampai nanti bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di kota Bethlehem. Yang kedua, di dalam Matius 2 ayat 10 sampai 11, kita baca dulu.
Matius 2. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak penafsir mengatakan jumlah orang Majus itu 3, dilihat dari persembahannya. Ada penafsir yang lain mengatakan jumlah orang Majus itu ada 4 katanya. Yang 1 ketinggalan nanti menyusul. Ya. Jadi itu ilmu tafsir ya. Tetapi saya lupa mencantumkan ayatnya, saya ada mencatat tapi saya lupa. Ada di dalam perjanjian lama yang merujuk sebenarnya orang Majus itu ya memang hanya 3 gitu ya. Ya. Nah, tapi saya mau sampaikan kita enggak usah pusing tentang 3 dan 4. Amin. Tapi yang penting adalah orang Majus. Orang Majusnya itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Apa artinya ini? Di dalam Alkitab itu tidak ada sesuatu yang sia-sia. Katakan amin. Ya. Selalu di Alkitab itu ada angka kayak 40 hari. Kayak tadi saya menyebut berapa? 4.000 tahun, selalu ada angka 4. Angka 4 ini merujuk kepada siapa? Kepada Injil. Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Selalu di Alkitab, coba dilihat. Ya, angka 5 menunjukkan angka anugerah. Angka 1 merujuk kepada Allah. 2 itu biasanya dipakai oleh firman dan kuasa kadang-kadang ya. Ada yang Allah dan Roh Kudus, Tuhan Yesus dan seperti itu. Angka 2. Angka 3 Tritunggal. Nah, tadi angka 4 berbicara tentang Injil, angka 5 anugerah, angka 6 manusia, angka 7 angka Allah. Ya. Jadi saya mau katakan bahwa dalam setiap hal di dalam Alkitab tidak ada yang sia-sia. Semua memiliki arti. Amin. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang Majus mempersembahkan emas. Emas melambangkan bahwa Yesus adalah Raja yang mulia. Amin. Yesus itu memang Raja. Dia bukan Raja hanya di dunia, tapi dia juga Raja di surga. Dialah Raja yang memerintah di bumi dan yang di surga. Jadi emas juga menyatakan pemberian yang sangat berharga, yang sangat mahal dari Allah. Itulah makna dari emas, pemberian orang-orang Majus pada waktu Tuhan Yesus lahir itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi emas melambangkan bahwa Yesus adalah Raja. Karena dia memang Raja, bahkan dia berkuasa bukan saja di bumi, tetapi juga di surga. Kedua, kemenyan. Kemenyan berbicara Yesus adalah imam besar yang berdoa syafaat bagi orang-orang percaya. Dialah imam yang mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan Bapa di surga dan bagi keselamatan umat manusia. Jadi sungguh luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah imam, yang memperhatikan hidup kita, yang berdoa juga untuk kita sampai hari ini. Amin. Yang ketiga, mur. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mur ini melambangkan penderitaan atau kematian Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, jasadnya diminta oleh Nikodemus,
diturunkan dari kayu salib. Dan apa yang dilakukan? Tubuh Tuhan Yesus Kristus dilumuri oleh minyak mur. Jadi mur ini berbicara atau melambangkan penderitaan atau kematian Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, persembahan orang Majus, emas, kemenyan, dan mur sudah menyiratkan tentang Tuhan Yesus Kristus apa yang akan terjadi kemudian bagi hidupnya. Amin. Jadi bukan sembarang hanya emas dan emas, hanya kemenyan dan mur. Ini memiliki arti dan tanda bagi kita orang percaya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah orang Majus ini menyatakan imannya ketika orang Majus sudah ketemu dengan bayi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dia ketemu dengan bayi Tuhan Yesus Kristus, orang Majus ini pernah dipanggil oleh Herodes. Herodes memanggil orang Majus dan mengatakan, kalau engkau berjumpa dengan bayi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang ditulis di dalam Alkitab, dia adalah raja. Herodes katakan, please beritahu juga kepada saya. Tetapi apa yang dilakukan orang Majus ketika dia sudah berjumpa bayi Tuhan Yesus Kristus? Adakah dia kembali kepada Herodes? Orang Majus lebih taat kepada Allah ketika malaikat mengatakan kepada mereka, kalau engkau sudah bertemu dengan bayi Tuhan Yesus Kristus, pergilah melalui jalan yang lain. Alkitab berbicara. Orang Majus taat apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Inilah yang saya katakan. Orang Majus itu sudah membuktikan imannya. Dari dia melihat bintang, terus melalui persembahannya, dan juga ketaatannya ketika dia tidak kembali kepada Herodes untuk memberitahukan hal Tuhan Yesus Kristus yang sudah dilahirkan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari semua cerita ini, lengkaplah sudah bahwa Allah itu mengasihi kita semua. Amin. Apa yang digambarkan dalam peristiwa orang Majus ini, Tuhan mengasihi seluruh umat manusia dan Tuhan mau menyelamatkan seluruh umat manusia. Allah memberikan kasih anugerahnya, tinggal kita mau gak percaya kepada Dia. Kalau kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka selamatlah kita. Amin. Inilah berita Natal tentang orang Majus dan segala maknanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pemusik. Saya mengucapkan selamat Natal bagi saudara-saudara semuanya. Kembali saya tanya, boleh kan saya ngucapin selamat Natal sebelum tanggal 25? Boleh ya, karena Tuhan sudah lahir. Kita ini hanya memperingati saja. Oke? Kapanpun saudara mengucapkan selamat Natal, boleh-boleh saja, karena Tuhan sudah lahir. Kita angkat satu pujian tadi, pujian yang sebelum firman. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita mau akhiri kebaktian kita. Ku cari wajah
Bersyukurlah kami memiliki Allah seperti Engkau ya Allah, yang penuh dengan kasih karunia, keadilan, kesabaran, kelemah lembutan bagi hidup kami. Betapapun keadaan kami, Tuhan peduli. Tuhan mau melakukan sesuatu yang terbaik bagi kami umat-Mu yang percaya ini Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hidup, kami serahkan seluruh persoalan hidup kami dalam tangan kemurahan. Kami pegang akan janji-Mu bahwa Engkau setia yang tak berubah. Dan kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan sampai kami menerima semua janji-janji. Air anggur yang manis Tuhan berikan dalam hidup rumah tangga kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupi, yang berdoa memohon sesuatu Tuhan juga memberi. Sehingga genaplah sukacita kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Seberapa banyak umat-Mu yang hadir saat ini, Tuhan materaikan firman-Mu, hamba jauh dari sempurna, biarlah Allah Roh Kudus ingatkan dan ajarkan mereka untuk menjadi pelaku yang setia dan taat kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Allah, terpujilah akan nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, namamu segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.